Seluruh saraf-saraf yang banyaknya miliaran, ujung-ujungnya telah rusak oleh keengkaran kita kepada Allah. Kemudian karena kita berpuasa, direjuvinasi semua ujung-ujung saraf yang miliaran jumlahnya itu. Maka akan sehat jasmani, akan sehat rohani. Meninggal kita, insya Allah husnul khatimah. Sekali lagi saya doakan semoga cahaya hati melayani dengan hati. Amin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengarahkan kepada jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rong pakan baru keluar malam bayi ke kampung Simpang Tigo. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu nalah menjawab salam. Ambo doakan masuk surga. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita manusia takwim. Di dalam ilmu bahasa Arab, takwim itu disebut masdar. Akar katanya qawwama, yuqawwamu takwim. Artinya lahir batin, jasmani dan rohani. Ciptaan Allah yang paling baik itu manusia. Baik dari segi fisik maupun rohani. Ibu-ibu jola bakaco, mana ranca ibu jo gajah. Gajah tu di daliana embodi gak sedorom. Atau dirusuh manggisa kulitnya tu jitu. Tu ndak kamu licin. Itulah dia gajah. Manusia dihias atau sangat rancak. Banyak orang yang kena hati je. Cuma banyak mengungkapkan malu-malu gitu. Inilah manusia. Manusia yang takwim tadi, agar dia tidak jatuh kepada derajat asfala safilin, wa ba'athan nabiyyina mubasyirina wa mundirin. Maka diutus oleh Allah Rasul dengan fungsinya dua. Pertama memberi kabar gembira, yang kedua memberi peringatan. Agar orang cepat percaya kepada Rasul itu, beliau diberikan referensi. Kalau di Minang namanya memanje, basinggari, mencancang, balandasan, kaji, badalie, kato, bamisa. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Diturunkan kitab yang benar oleh Allah untuk jadi referensi. Agar dan kitab itu Nabi bisa menghafalnya tapi tidak bisa menulisnya. Supaya apa? Supaya Nabi tidak dituduh mengarang kitab itu. Kemudian setelah Al-Quran itu diturunkan untuk apa? Liyursyidun nasa ila sabilil huda. Untuk mengarahkan kita, menjadikan manusia itu bertindak benar. Di muka bumi sekarang maka banyak kekacauan, Pak. Orang pintar banyak, tapi orang yang benar sedikit. Setahu saya di Padang, Pak,
Travel umrah pun tak sadonyo jujurnya kicu aja maaf. Iya kan? Itu travel umrah yang seharusnya mempermudah urusan pergi ke tanah suci, tapi uang jamaah yang ditilep. Iya kan? Mudah-mudahan Direktur Cahaya Hati berhati-hati. Begitu juga Direktur PT Berkah. Seluruh travel lah. Sekali lancuang kaujian saumo itu orang ndak percaya. Apalagi orang ndak berpendidikan. Travel umrah aduh jalanan mengicu. Nah, ini bapak-bapak yang terhormat. Iya kan? Apalagi pejabat-pejabat pemerintahan itu tidak banyak yang dari memperdalam ilmu agama. Ya kan? Nah, ini dia. Jadi Al-Quran itu kalau kita pelajari, kita pahami dan kita benarkan serta kita amalkan, menjadikan kita orang yang jujur, yang benar. Nah, yang kedua apa gunanya? Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Itu secara global saja Allah mengatakan itu. Akan mengeluarkan kita dari yang gelap kepada yang terang. Jadi sebenarnya manusia ini semuanya dalam kegelapan. Tidak ada ilmu. Lahirnya malah tidak pakai baju. Apalagi pakai ilmu. Jadi gelap manusia ini. Maka Al-Quran yang diturunkan Allah itu akan mengeluarkan manusia yang gelap itu kepada yang terang benderang. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan hidayah Allah yang seperti itu. Amin. Yang kita muliakan Ananda, Direktur PT Cahaya Hati, dan mudah-mudahan juga melayani dengan sepenuh hati. Iya kan? Nah, kalau di dalam urusan keagamaan ini sepenuh hati itu tidak apa-apa. Iya kan? Malah sepenuh jiwa. Tapi kalau bercinta cukup sepenuh hati saja. Kalau kita putus hanya hati yang sakit. Tapi kalau sepenuh jiwa, putus cinta, jiwa yang sakit. Itu kamar sakit garogol lah masuk. Kemudian yang kita hormati seluruh keluarga besar Cahaya Hati, perwakilan cabang dan semua kita yang berusaha bergabung dengan PT Cahaya Hati ini untuk mengurus orang muslim. Pertama, salawatnya akan langsung kepada Nabi ketika dia berada di Raudah. Karena di sebelah Raudah itu kuburan berapa besarnya pahalanya ini? Kalau kita melayani memang dengan sepenuh hati, ikhlas gitu. Kemudian yang kita hormati juga keluarga besar PT Berkah, yang mana Desember lalu saya mempersamai pergi ke Tanah Suci, dan mudah-mudahan Allah juga membawa berkah kepada PT Berkah ini. Asal lainnya tidak mengicuh. Kan? Kalau mengicuh hancur. Sebab apa? Allah sudah mendahulukan itu di dalam ayatnya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepadamu. Jika engkau berbuat jahat, kejahatan itu akan kembali kepadamu. Ya kan? Ustadz Abdul Samad, Ustadz Haldi Hidayat sudah berkumpul ribuan jamaah nyoalangi dek ketua Banser. Dan akhirnya nyongke dek Jokowi jadi menteri agama, pajak menjaga gereja tu. Ya kan? Nah. Setelah dia duduk, orang-orang yang telah mendaftar bertahun-tahun untuk haji dengan haji reguler tidak jadi berangkat. Karena dijualnya kuota kepada orang kaya. Pengajian tidak jadi langsung karena dihalanginya dengan anggotanya. Ya kan? Nah, sekarang bapak-bapak walaupun dia belum ditahan, itu galang puyuhnya lah jatuh.
martabatnya lah runtuh, ya kan? Kalau seorang pejabat tinggi telah jatuh karena akhlak yang buruk, tu sama jo kayu rabah. Apabila kayu larabah baralawana kagadangnya batang lapuk daun karege usah diaruk ke bapucu antah kok cindawan ke bungonya. Tuah na lamo ilang laleh jo koncek-koncek ke batonggo orang mencibie bekuliliang tangguang la doso salamo kau. Coba ulang balik kecil. Kemudian yang kita hormati seluruh habaib, tuan guru yang bersama-sama kita berjuang. Kita tak tahu kapan usia ini akan berakhir. Saya sebagai orang tua berpesan kepada ananda yang muda-muda, apa saja yang diamanahkan Allah, uruslah dengan hati yang ikhlas. Semoga nanti kita meninggal husnul khatimah, termasuk mengurus rumah tangga. Iko dan tukang salawat gola begini gila. Bamangko itu tanyo buya area cok gampo banjir gitu. Ikan. Jadi kalau awak laba ini gampo area doang kari pagui ini awak. Kalau semparang pagui saya bado. Bagaimana caranya mencari jodoh? Ya kalian mungkin di pesantren. Mudah-mudahan rajin-rajin belajar, taat, patuh kepada orang tua, jangan lupa menyembah Allah. Saya doakan ananda semuanya berhasil menjadi pemimpin masa depan. Amin. Baik pemimpin agama maupun pemimpin negara ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya kan? Saya tidak terbayangkan apa yang terjadi sore ini. Pak Datuk tadi Pak Rifnaldo kita silaturahmi ya. Silaturahmi ada je. Sudah itulah di jalan tadi sampai silaturahmi ko memberangkai umrah ya. Namanya cahaya hati. Tiba di sekolah ditodong sambo wirid. Ya kan? Nih Bapak Ibu. Tapi apa memang itu pekerjaan saya. Dengan adanya kita bertemu seperti ini, diberkahi PT Cahaya Hati ini. Amin. Bertambah banyak orang mendaftar umrah. Amin. Bertambah pahala. Amin. Bertambah manfaat hidup kita. Amin. Sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi, khairun nas may yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Begitu juga seluruh travel. Kita adalah mitra. Tidak ada yang lebih baik. Semuanya kita bekerja sama. Baik itu PDF Travel. Itu dipimpin oleh Ananda Fauzan. Perjalanan dunia akhirat. PDA Travel. Di jalan apa juga? Ya, Arifin Ahmad. Begitu juga Cahaya Hati yang dipimpin oleh Ananda Oktri, Ustadz Oktri. Mudah-mudahan juga begitu. Jadi tidak ada kita seperti orang pembayan. Trapel dan rencak tu trapel kalau dia itu Jadi semuanya baik. Kita doakan saja semua kita berniat ikhlas. Kenapa demikian? Karena menjadi manusia ini memang berat Bapak Ibu. Kenapa? Kita dibekali oleh Allah dengan nafsu. Nafsu itu semenjak dulu Pak, belum dimasukkan ke dalam tubuh, itu dia sudah melawan Allah. Ketika akal diciptakan, ditanya, engkau siapa akal? Ana abduka wa anta rabbi. Saya budak engkau ya Allah, engkau Tuhan saya. Patuh saja akal. Tapi ketika ditanya nafsu, man anta, apa jawab nafsu ini? Anta, anak-anak. Kalau bahasa Minangnya, waang, den. Ayo basawa. Dibakar oleh Allah 1000 tahun. Ya kan? Keluar dari neraka 1000 tahun itu, ditanya lagi, man anta,
ndak berasa lenggang di ketiak, ndak beralih tuneh dari tunggu. Jawabannya itu juga. Anta, anak-anak. Dirandam di Allah lah di neraka yang paling dingin. 1000 tahun pula. Keluar dari itu ditanya, dia masih melawan Allah. Kemudian diberi oleh Allah apalagi cobaan, tidak dikasih makan. Rencana Allah 1000 tahun juga, sebulan baru itu ujungnya. Rupanya nafsu ini akan tunduk kalau dia tidak diberi makan. Itu mungkin rahasianya kita ini disuruh puasa Ramadan. Kalau kita bisa mengarahkan, mengendalikan, ya kan, nafsu kita yang ada namanya nafsu amarah, ada nafsu lawamah, tapi semuanya kalau terkendali dengan baik, sesuai dengan peraturan Allah, dia akan menjadi nafsul mutmainnah. Jadi apa saja ibadah yang disuruh Allah, Bapak Ibu, itu semuanya kepentingannya untuk kita. Kebahagiaannya untuk kita. Tidak ada sangkut pautnya dengan kebesaran Allah. Walaupun kita semuanya memperturutkan hawa nafsu, Allah itu tetap Allahu Akbar. Bu, kalau hari tidak kiamat menjelang tanggal 18 Februari, datang tak bulan Ramadan? Datang kan? Tapi rasanya menurut ibu dan bapak, melaki tanggal 8 balik, kiamat hari atau alun. Ya kan? Saya mendoakan, ya Allah, janganlah dulu ya Allah. Walaupun tandanya sudah banyak. Ya kan? Tanda-tandanya. Tapi yang dikatakan Rasul, tanda-tanda yang terakhir itu belum ada. Apa itu? Nanti selama 9 tahun tidak ada agama di muka bumi ini selain dari Islam. Dan itu Islamnya, ya kan, kalau diawak kan Islam Pancasila. Tidak bisa diubah untuk menjalankan aturan Islam secara merata, kan tidak bisa. Ya kan? Nanti seluruh dunia hukum Allah itu yang jalan. Satu lagi kata Nabi, itu semua orang kaya raya, tidak ada yang miskin. Itu selama 9 tahun. Jadi ketika itu tidak ada orang menerima sedekah, tidak ada menerima infak. Misalnya ananda saya ini, dia hidup, saya masih hidup, waktu itu sudah datang. Datangnya ke Padang, tanya rumah Ustaz Ristawadi. Nyobao zakat tu sebanyak nandi mali yang si suhud lah. Ada suhud sabaleh jahitan namanya. Suhud sabaleh jahitan. Sebanyak itu. Tapi tiba di rumah saya dia termenung. Kenapa? Rumah saya dari intan berlian. Ya kan? Kemana Ustaz? Saya mau berzakat nih kepada Pak Ustaz. Ambolah yang begini, orang kayu sadonya tidak ada kau menerima zakat. Itu akan terjadi nanti, itu terakhir. Ya kan? Tapi itu kan belum datang. Sekarang masih banyak orang yang jadi kesempatan bagi yang kaya membantu yang miskin. Sekarang ini, kalau nanti orang sudah pada kaya semua, tidak ada orang menerima bantuan lagi. Semuanya kaya raya. Ya. Tapi kalau tanda-tanda kiamat, yang apa sudah banyak yang datang. Pertama apa? Wa zahabar rijal wa tabaqan nisa hatta khamsina qayyimun wahid. Laki-laki banyak meninggal, perempuan banyak jadi janda. Nanti jumlah laki-laki dan perempuan terakhir hari hampir kiamat itu 1:50 kata Nabi. Kalau sekarang ibu sudah 1:8. 8 perempuan di dunia ini, seluruh dunia ini, 1 laki-laki. Kama dicarian lakinya dan tujuan. Ibu lina muah di madu. Indah lah. Kan? Akan mah dicarian lakinya dan tujuan. Alun nang gadis perawan tua ibu-ibu mau jual capek laki. Sekarang banyak perawan tua.
Iya kan? Dia dosen, dia guru, dia kerja di Kemenak, dia belum punya suami, masih perawan, tapi umurnya sudah 54. Banyak sekarang itu. Jadi sekarang sudah 18. Kalau 150 itu bagaimana nanti? Itu bapak-bapak barabui perusi na 50 tu. Kola kiren. Ndak pandai tagak na laki-laki itu. Nyo barabui ende perusi 50 orang. Ya kan? Nah, jadi sekarang ananda yang lebih-lebih yang perempuannya jangan banyak pilih untuk suami. Seakidah dengan kita, dia salat, akhlaknya baik, tidak apa-apa. Menikah. Ya, kan? Karena apa? Sayu kalau lah layu, tidak nyuago di orang. Orang suka sayur yang sekar. Dia ada lidih, dia bayam, tamos, itu nasibnya. Kalau lah layu. Tidak ada orang melamar kami, Pak Ustaz. Kami ini perempuan. Perempuan itu pemalu, laki-laki sarasam. Kalau memang tidak ada orang melamar kita di balian, awak melamar laki-laki. Ada pantunnya, ada doa 10 gantang. Tak mau orang menurut awak dan datang. Semuanya itu akan bisa kalau kita mau memulai. Ya kan? Kemudian ada lagi, kami dijodohkan Pak Ustaz. Ada yang hitam manis, ada yang kuning lansik. Kami ragu memilih salat istikharah. Lah 3 kali salat istikharah Pak Ustaz. Hati kanai keduanya, nikah keduanya. Jadi itu cara mencari jodoh. Saya juga dijodohkan dulu. Kan? Dengan siapa? Dengan anak paman saya. Ternyata setelah bertemu waktu akan disidang di PT Semen Padang, PT Semen Padang itu belum mengizinkan karyawannya nikah sebelum calonnya dibawa ke kantor untuk diberi nasihat. Begitu tibonya di Padang bola itu saya menjelia. Yo lahiran cak nak Allah. Tak mengerijok betul modo. Alhamdulillah. Berapa saya bergaul dengan dia? Hanya 43 tahun 2 bulan. Kemudian dia meninggal. Bu, lain dapat dia bu, pantun orang kematian bini. Tidak dapat dah. Dan itu tidak akan terjadi kepada ibu. Ibu mungkin terjadi kematian suami. Tidak usahlah mau baca pantun tu, ibu menangis. Jadi nafsu ini kalau mematuhi aturan Allah selama dia hidup, ya kan? Nanti dia akan menjadi nafsul mutmainnah. Kenapa orang menebangi hutan secara liar sehingga terjadi di 3 provinsi banjir besar? Karena apa? Tidak ada yang menahan air hujan lagi. Kayu-kayu itu sudah dipotong. Anehnya Menteri Kehutanan mengatakan banjir sekarang ini sangat hebat, bisa menumbangkan segala kayu. Ya kan? Naneran awak Pak, hebat bana banjir, bisa nyo memotong, bantu dipotong garagaji, pandai lo nyo bagian nomor. Ya kan? PT aku nampunya. Ya kan? Nah, satu lagi yang sangat miris, begitu hancurnya 3 provinsi itu, ya kan? Tapi pemerintah tidak mau menjadikan bencana nasional. Ini. Jadi Indonesia kok karak Pak. Mungkin pribadi-pribadi awak enggak. Ada kita yang diberi rezeki. Tapi kalau secara umum Indonesia ini parah. Bah parahnya. Payo kumbuh koto suliki, koto nampe di tepi buki, kasuo koto nanggadang, tampak nendari gunung sago. Ba'a kolah lai Indonesia kini makin diube makin sakit, tawa terserak biso mendatang, dokter mau be lah damam pulo. Jadilah banyak dokter dan tukang ube di negara awak koda konang gapu kola baransua damam no.
nang kuri sari parah mana. Banyak nala damam. Bagaimana rakyat akan minta obat? Tapi kita tetap doakan, ya Allah, betulkanlah niat pemimpin-pemimpin kami. Kita tidak boleh menyumpahi mereka. Kenapa? Nabi tidak pernah memberikan doa yang buruk, sesesat apapun orang. Apa kata Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tolong tunjuki kaumku ini, karena mereka berbuat ini belum tahu ajaranku. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak, kita semuanya dalam rangka menyambut Ramadan ini, bahwa kita berniat untuk menata hawa nafsu. Ya kan, di rumah tangga nafsu tidak terkendali, maka pasangan hidup itu akan berselingkuh dengan orang lain. Ya kan? Nah, kalau di pemerintahan juga begitu. Mereka jadi pengurus masjid, Pak. Ya kan? Itunya pakai uang korban untuk bini je. Itu pernah terjadi di Padang. Ya kan? Jadi bukan orang di lapangan dan disabui preman saja, Pak. Apakah orang-orang di masjid itu berencana? Rencana nggak ada itu. Tapi saat dia mengumpulkan uang tuh, iblis berbisik. Pakailah ini dulu. Nanti tidak ada kesempatanmu lagi. 4 tahun pengurus tukar lagi. Nah, inilah hebatnya setan. Maka nafsu sarana utama bagi setan untuk menghancurkan kita, menjauhkan kita dari kepatuhan kepada Allah. Tapi kalau berhasil kita dengan bantuan Allah memperbaiki akhlak dengan ilmu agama yang mantap, maka nafsu kita akan menjadi nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu bagaimana? Dipanggil oleh Allah dengan kasih sayang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke golongan hamba-hambaku, masuklah ke surgaku. Nah, salah satu lagi pengendali nafsu itu disuruh kita berpuasa. Puasa itu akan mengurangi gejolak hawa nafsu. Kenapa? Selama 12 jam perut dikosongkan, kemudian seluruh saraf-saraf yang banyaknya miliaran, ujung-ujungnya telah rusak oleh keengkaran kita kepada Allah. Kemudian karena kita berpuasa, direjuvinasi semua ujung-ujung saraf yang miliaran jumlahnya itu. Maka akan sehat jasmani, akan sehat rohani. Meninggal kita, insya Allah husnul khatimah. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin sedikit wejangan. Sekali lagi saya doakan semoga cahaya hati melayani dengan hati. Amin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengarahkan kepada jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di Riau, di Pekanbaru, dan nanti kita dipertemukan di dalam surga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.